Oke, sekarang kita masuk ke organ liver, bagian dari sistem pencernaan. Nih, organ liver ini adalah organ yang paling besar dari seluruh tubuh dengan fungsi terbanyak. Jadi besar dengan fungsi terbanyak. Jadi cocok ya, besar organnya, fungsinya juga banyak gitu. Berada di sisi kanan diafragma, di sisi kanannya Bapak Ibu. Ini diafragma, tulang dada, pada dasar tulang dada. Jadi di bawah tulang dada itu, nah ini liver. Jadi kalau misalnya, aduh sakit perut, perut mana? Sebelah kanan. Nah itu kemungkinan liver gitu, karena sebelah kiri itu lambung. Nah lambung ya. Jadi di dalam hal ini lambung di sebelah kiri, liver di sebelah kanan. Terus kalau misalnya meringis sebelah kanan berarti bukan lambungnya, tapi kemungkinan besar livernya gitu, kecuali sebelah kiri, nah itu baru lambung. Nah ya, nah hati ini seperti pabrik yang menyediakan kebutuhan seluruh kota. Berarti dia ini kayak gudang pabrik yang menyediakan seluruh kota, menyediakan keperluan seluruh kota. Dan pabrik ini macam-macam, entahlah isinya pabrik urusan minuman, urusan makanan, urusan baju, urusan pakaian, urusan kosmetik apa segala macam. Nah itu banyak pabriknya, bisa macam-macam kegiatannya gitu. Dan itu untuk mensuplai kebutuhan seluruh kota gitu. Seluruh kota butuhnya apa? Gula. Nah pabrik ini ada, kopi pabrik ini ada, baru sirup pabrik ini ada, sayur ada, ikan ada. Nah pabrik besar untuk seluruh kota. Untuk seluruh kota itu bisa berjalan, bisa running, maka hati ini, organ hati ini itu akan menyediakan keperluan-keperluannya. Nah, kalau mau diibaratkan sebagai sebuah kota, kira-kira ya untuk membangun pabrik dengan mensuplai kebutuhan seluruh kota itu, ya mungkin perlu tanah 500 hektar untuk membangun sebuah pabrik yang memuat segala keperluan seluruh kota gitu. Perlu 500 hektar. Jadi fungsinya hati ini sangat besar sekali gitu. Nah, dan saking banyaknya fungsinya, para ahli itu belum sanggup meneliti, belum mampu meneliti semua fungsinya itu apa aja gitu. Hanya beberapa yang sudah diteliti. Saking banyaknya fungsi daripada hati ini, peneliti belum sanggup mengeksplor apa-apa saja yang bisa dikerjakan oleh organ hati ini gitu. Itu saking besarnya fungsi dari organ hati ini. Nah, sekarang kita bisa lihat di slide berikutnya. Ini bagian atas yang tadi ya. Nah, saya ulangin lagi ke sini. Diafragma itu tulang dada. Nah, dia di bawah tulang dada, lalu di atas usus besar. Nah, ini di bawahnya ini ada gambaran tampak depan dan tampak belakang daripada hati. Nah, hati itu punya 4 lobus. Hati itu ada right lobe, ada left lobe. Yang makin ke atas, makin ke kiri gitu ya, makin kecil. Di kanan dia besar, di kanan itu besar, dia makin ke sini, makin ke kiri dia kecil. Nah, lalu di dalamnya itu ada 4 lobus, ditutupin serat membran yang tebal dan keras. Ada serat di sini menutupi, melindungi hati ini, dan itu karakternya mereka itu, serat itu, sel itu keras dan tebal. Nah, disebut glipson kapsul. Glipson kapsul itu yang melindungi organ hati ini. Nah, bagian yang berfungsi dari hati adalah lobus, baik itu lobus kanan maupun lobus kiri, karena di dalamnya itu banyak sekali sel hati. Hepatosit banyak sekali di situ ya. Di setiap itu banyak sekali hepatosit. Nah, kita melihat nih di bagian depannya itu seperti ini ya. Nah, itu ada warna hijau ke bawah dan warna biru ke atas gitu. Nah, yang ini yang biru itu disebut dengan inferior vena cava. Inferior vena cava. Sedangkan yang bawah ini itu ya kantong empedu gitu, gallbladder. Nah, kita lihat di bagian belakangnya itu ada ya gallbladder ini ya yang warna hijau. Warna hijau, baru ada pipa-pipanya gitu ya, sambungan-sambungannya untuk ke organ yang lain. Nah,
Jadi di dalam lobus ini itu banyak sekali sel hati, hepatosit gitu ya. Nah, sekarang kita melihat fungsi tugas utama dari organ hati itu apa saja gitu. Nah, tugas utamanya itu ada 4. Pertama, itu menyimpan dan menyalurkan. Dia itu kan pabrik menyimpan. Lalu pabrik juga menyalurkan. Nah, menyimpan apa? Menyimpan berbagai jenis asam amino, bukan protein ya, asam amino. Asam amino itu bagian sederhana, paling simpel dari protein. Jadi protein itu nggak akan disimpan, itu dibuang jadi sampah. Yang disimpan itu asam amino. Nanti untuk material building, lalu mengubah ekses glukosa menjadi glikogen. Kalau kita banyak makan glukosa, banyak makan nasi, atau banyak makanan yang mengandung glukosa, tinggi glukosa, maka si organ hati ini akan mengubah ekses itu tadi, karena kebanyakan glukosa itu nggak baik. Nah, eksesnya itu akan dirubah menjadi glikogen, disimpan di glikogen. Nah, nanti disimpan, nanti ketika kita lemas karena kita nggak makan gitu ya, kita misalnya puasa gitu kan perlu energi. Nah, maka si glikogen tadi yang udah disimpan tadi, nah oleh organ hati ini akan dirubah lagi dari glikogen menjadi glukosa, sehingga kita bisa tetap bertenaga. Makanya orang yang puasa ya gitu ya, ada yang puasa sehari tanpa sahur, ada yang puasa 2 hari tanpa sahur, itu dapat tenaga dari mana gitu. Ya selain dari ada namanya breathing gitu ya, bernafas, teknik bernafas, ya dia dapat dari glikogen yang disimpan oleh hati itu. Nah, organ hati mengubahnya lagi menjadi glukosa. Jadi ekses glukosa dirubah menjadi glikogen, disimpan di pabrik yang namanya hati. Nanti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, karena kita puasa atau karena kita mau irit makanan gitu yang supaya pengeluaran berkurang gitu, tapi kita bisa tetap sehat, nggak penyakitan gitu ya, ya karena glukosa tadi itu dirubah, glikogen tadi itu dirubah menjadi glukosa. Lalu menyimpan dan mendistribusikan berbagai vitamin, termasuk vitamin A, D, E, K yang melarut dalam air gitu ya, dan berbagai mineral. Jadi menyimpan vitamin-vitamin yang masuk, mineral-mineral, lalu setelah itu ya pas lagi dibutuhkan didistribusikan. Namanya juga pabrik gitu ya, disimpan dan mendistribusikan. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, tugas dari hati itu mengkonversi, mensintesis, mentransmutasi biologis. Konversi, sintesis, transmutasi biologis. Nah, di sini dia mengubah glukogen menjadi glikogen menjadi glukosa. Tadi kan menyimpan. Nah, sekarang bagian yang sebaliknya, mengubah glikogen menjadi glukosa. Berarti kan ada konversi. Nah kan, jika glikogen habis, lalu kita nggak makan-makan nih, kita lagi ya orang-orang yang akhirnya malnutrisi gitu ya, tadi kan badannya padat gitu ya, terus dia nggak makan-makan nih, terus cadangan glikogen habis nih, karena udah nggak ada lagi yang bisa dirubah jadi glukosa, cadangannya udah habis. Nah, maka si organ hati ini akan mengubah lemak tadi atau asam amino menjadi glukosa. Jadi cadangan lemak sama cadangan asam amino tadi kan harusnya untuk material building, gitu kan, material building untuk kerangka, untuk struktur tubuh. Nah, ketika kita nggak makan-makan nih, gitu kan, maka cadangan lemak tadi oleh organ hati itu dia ubah asam amino menjadi glukosa, ternyata bisa gitu, melalui proses kimia yang alami yang ada di dalam tubuh yang sudah ditentukan sama Tuhan, dibikin sama Tuhan sedemikian ajaibnya. Nah, nanti lemak tadi sama asam amino tadi yang udah disimpan di stok itu diubah menjadi glukosa. Nah, mengalami transmutasi. Keren ya, diubah. Padahal harusnya glukosa kan hasilnya dari mana? Glikogen. Dikonversi menjadi glukosa. Nah, sekarang yang bukan glikogen itu asam lemak sama asam amino itu diubah menjadi glukosa. Ajaib ya, mengalami namanya transmutasi, transformasi. Nah, ini yang dilakukan oleh organ hati. Lalu
Artinya apa? Artinya organ hati itu memastikan ada bahan bakar untuk manusia dapat energi. Ada bahan bakar karena sel itu perlu bahan bakar, sel itu perlu oli untuk dia beraktivitas, untuk bisa melakukan tugas-tugasnya yang spesifik itu tiap sel itu. Nah, kalau nggak ada yang di itu, maka ya si hati tadi dengan kepintarannya, dengan intelijensinya dia gitu, dia akan mengubah supaya apa? Dia memastikan ada bahan bakar nih yang bisa dipakai sebagai energi. Nah, lalu mengubah amonia. Ini amonia ini hasil dari ekses protein yang dikonsumsi. Kalau kita makan protein gitu kan, nah itu kan tinggi amonia. Nggak percaya, air seni kita itu kadar asamnya sangat tinggi, itu amoniak gitu. Makanya kalau makan itu kan terus aroma-aroma buang air kita atau aroma-aroma gas, karena kita kentut gitu ya. Nah itu kan bau gitu. Nah itu hasil ekses, si amonia ini hasil ekses konsumsi protein. Ya jadi kayak bau busuk, bau bangke gitu ya, kayak daging. Ya itu kan tinggi amoniak gitu. Nah itu nanti akan dirubah menjadi apa? Menjadi urea. Jadi mengubah amoniak hasil ekses konsumsi vitamin dirubah menjadi urea. Nah, urea kan bisa untuk apa? Ya pupuk ya. Jadi yang kotoran kita pun bisa bisa dimanfaatkan tuh untuk menjadi pupuk. Lalu organ hati ini itu dia menggabungkan vitamin K dengan faktor pembeku darah termasuk protrombin dan fibrinogen. Nah, sel darah yang bertugas untuk membuka darah itu kan sel trombosit. Jadi di dalam trombosit itu nanti ya ada namanya kandungan fibrinogen sama protrombin. Nah, itu untuk apa? Untuk membekukan darah. Jadi hati ini akan menggabungkan dua senyawa, senyawa vitamin K dan senyawa dari pembeku darah, agen pembeku darah protrombin dan fibrinogen. Ketika bersatu, ya terjadilah pembekuan darah. Nah, menggabungkan vitamin K dengan faktor pembeku darah termasuk protrombin dan fibrinogen. Nah, lalu menyatukan asam amino yang non esensial untuk pertumbuhan dan perbaikan fungsi. Jadi asam-asam amino yang non esensial itu, nah nanti kita akan belajar di part yang akan ada yang datang tentang protein khususnya asam amino ya. Nah, menyatukan asam amino yang non esensial untuk pertumbuhan dan perbaikan fungsi. Lalu menyatukan kolesterol bagi penggunaan pada dinding membran sel. Jadi dinding membran sel itu ada kolesterol kan? Nah, jadi menyatukan kolesterol untuk digunakan supaya kolesterol tersebut bisa digunakan. Nah, lalu memproduksi steroid, hormon steroid sebagai antiinflamasi. Nah, kita sudah belajar ya bahwa ketika kita radang, nyeri gitu kan, yang bertugas untuk mengurangi rasa nyeri itu ya steroid. Atau kemarin ketika kita belajar tentang bagian sistem pembuluh darah, nah di bagian vena ada plak kolesterol gitu. Nah, kolesterol itu supaya plaknya hancur dan kolesterol jadi tinggi, nah itu kan perlu hormon steroid. Nah, hormon steroid. Nah, hormon steroid ini dihasilkan oleh siapa? Itu hati, organ hati. Jadi memproduksi steroid sebagai antiinflamasi. Nah, lalu yang mengontrol organ hati itu siapa? Kelenjar. Kelenjar apa? Adrenal. Kalau kita udah belajar yang kemarin. Jadi saling terkait gitu ya. Efek domino. Kalau mau sehat ya efek dominonya mulai dari satu akan mempengaruhi yang lain. Sakit juga begitu. Karena satu bermasalah mempengaruhi yang lain. Ya di dalam komunitas kita juga seperti itu ya. Nah, lalu mengubah berbagai mineral untuk menjadi elemen lain. Mengubah berbagai mineral. Ini kerennya hati itu, fungsi hati. Misalnya silika. Silika menjadi kalsium. Nah, kalau kita kan perlu silika, tapi tidak dalam dosis yang tinggi. Kita hanya perlu mineral-mineral yang kecil-kecil itu, silika itu dalam dosis yang kecil gitu. Nah, apabila masuk ekses silika yang banyak, nah si hati ini
akan mengubah si silika tadi menjadi kalsium. Nah, kalsium ini sangat penting untuk nanti diutilisasi. Nah, pengutilisasian itu nanti dilakukan untuk kita tidak lagi ada tidak kalsium itu tidak tidak banyak di darah tapi ada di tulang gitu. Sehingga terutilisasi dengan baik untuk material building. Nah, ini bagian kedua dulu dari fungsi hati ya. Yang pertama itu tadi dia sebagai penyimpan dan pendistribusi. Nih, sebagai penyimpan, gudang, dan distributor. Nah, yang kedua sebagai konvertor, sintetor, baru transmutator. Nah, ini bagian yang kedua. Nah, nanti bagian sekresi kita akan di video berikutnya.